Halo, saya Ketut Ananta Kevin Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular queue. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian queue itu sendiri. Queue adalah suatu struktur data atau antrian dengan prinsip FIFO. FIFO atau first in first out, yaitu urutan masuk sama dengan urutan keluar. Data yang pertama kali masuk merupakan data yang paling pertama keluar. Kemudian, adapun 5 operasi pada queue. Yang pertama ada enqueue, kedua dequeue, 3 is empty, keempat is full, dan yang kelima terakhir adalah clear. Yang pertama enqueue adalah menambahkan elemen pada antrian. Yang kedua dequeue berfungsi untuk menghapus elemen terdepan. Yang ketiga is empty berfungsi untuk memeriksa antrian apakah sudah kosong atau belum. Yang keempat is full berfungsi untuk memeriksa antrian apakah sudah penuh atau belum. Yang kemudian terakhir clear berfungsi untuk menghapus elemen antrian. Adapun dua properti pada queue. Yang pertama front, yang kedua rear. Yang front ini merupakan sisi depan atau head, kemudian rear merupakan sisi belakang atau tail. Circular pada queue. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan circular queue ini. Circular queue merupakan salah satu jenis queue yang memiliki karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung, yaitu setelah data terakhir adalah data paling awal, dan sebaliknya, sebelum data paling awal adalah data yang paling belakang. Dan gambar di samping ini merupakan salah satu gambar circular queue. Adapun kelebihan dari jenis queue ini adalah alokasi penyimpanan data yang optimal dan dinamis. Hal ini disebabkan penambahan maupun pengurangan data atau item antrian yang baru selalu menempati pos kosong yang disediakan sistem. Kemudian kita akan masuk ke kode program. Kode program yang ini adalah kode program fungsi-fungsi dan variabel-variabel yang digunakan pada circular queue. Yang pertama-tama ada library include bits std++.h, yaitu sebagai header file untuk menginputkan semua standar library. Kemudian pada baris ke-6 ada struct queue yang di dalamnya terdapat properti rear, front, size, array, dan diset secara default dengan nilai -1. Kemudian enqueue, dequeue, dan display queue merupakan metode-metode yang ada pada queue. Kemudian lanjut ke kode program implementasi enqueue pada circular queue dengan array. Jika front sama dengan 0 dan rear sama dengan size-1, atau rear sama dengan front-1 modulus size-1, maka akan menampilkan printf queue is full atau queue sudah penuh. Jika front sama dengan -1, maka front dan rear sama dengan 0. Array ke index rear sama dengan value. Jika rear sama dengan size-1 dan front tidak sama dengan 0, maka rear sama dengan 0. Array ke index rear sama dengan value. Jika tidak, maka rear plus 1, array ke index rear sama dengan value. Kemudian lanjut ke kode program implementasi dequeue pada circular queue dengan array. Sebelum melakukan dequeue, alangkah baiknya sebelumnya dilakukan pengecekan. Jika front sama dengan -1, maka akan menampilkan printf queue is empty atau kosong. Kemudian memasukkan integer data sama dengan array ke index front. Array ke index front sama dengan -1. Jika front sama dengan rear, maka front sama dengan -1. Rear sama dengan -1. Jika front sama dengan size-1, maka front sama dengan 0. Jika tidak, maka front plus 1. Kemudian, kode program implementasi display queue pada circular queue dengan array. Jika front sama dengan -1, maka akan ditampilkan printf ini queue is empty atau kosong.
kemudian return, lalu menampilkan kembali elemen in circular queue R. Di sini akan dilakukan pengecekan. Jika rear lebih besar atau sama dengan front, maka akan dilakukan pengulangan integer i sama dengan front, i lebih kecil atau sama dengan rear, i plus 1. Jika tidak, maka akan dilakukan dua perulangan. Yang pertama, perulangan dari front ke index size, yaitu integer i sama dengan front, i lebih kecil daripada size, i plus 1. Yang kedua, dari 0 ke index rear, yaitu integer i sama dengan 0, i lebih kecil atau sama dengan rear, i plus 1. Kemudian kita lanjut ke main program dengan array. Yang pertama di sini ada q key dalam kurung 5 ini merupakan jumlah dari indeks itu, dan kemudian key.nq3 itu merupakan yang pertama, kemudian key.nq yang kedua 7, kemudian 10 dan 12. Display Q ini untuk menampilkan hasil, yang dimana di sini printf delete value sama dengan %d q.dq, dan di bawahnya juga sama. Kemudian key display Q ini untuk menampilkan hasil Q&Q yang pertama ini 22, kemudian 24 dan 30. Q.display Q ini untuk menampilkan hasil, dan di baris ke 132 Q.nq dalam kurung 35 ini nilai yang tidak bisa dimasukkan karena indeks sudah penuh. Kemudian ini merupakan contoh gambaran dari circular queue. Di sini Q key sama dengan 5 ini merupakan jumlah dari indeks itu atau kolomnya yang berjumlah 5. Kemudian yang pertama, jika kita memasukkan angka 3 di indeks 0, maka akan muncul front dan rear di indeks 0. Kemudian jika kita memasukkan angka 7 di indeks 1, maka rear akan berpindah ke indeks 1. Lanjut ke jika kita memasukkan angka 10 di indeks 2, maka rear akan berpindah ke indeks 2. Dan jika kita memasukkan angka 12 di indeks 3, maka rear akan berpindah ke indeks 3. Lalu jika 3 dihapus dari indeks 0 atau di DQ, maka front akan berpindah ke indeks 1. Jika angka 7 di DQ dari indeks 1, maka front akan berpindah ke indeks 2. Nah, jika kita memasukkan angka 22 di indeks 4, kita harus memasukkannya setelah indeks berikutnya atau indeks 4 ini. Nah, jika kita sudah memasukkan angka 22 di indeks 4 ini, maka rear akan berpindah ke indeks 4. Dan kemudian jika kita memasukkan angka 24 di indeks 0, maka rear akan berpindah ke indeks 0. Dan selanjutnya, jika kita memasukkan angka 30 di indeks 1, maka rear akan berpindah ke indeks 1. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih.